Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel Ramzik Story. Sebelum kita masuk ke cerita, saya mempunyai permintaan kecil nih. Buat kalian semua, ingat kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka konten ini, saya akan sangat senang jika kalian menuliskan Waalaikumsalam bagi yang muslim atau menjawab sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Ya, ingat, salam adalah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja. Kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan itu jauh berharga daripada sekedar subscribe. Dan bagi kalian yang like, saya doakan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, orang-orang yang kita sayangi dilindungi oleh Allah. Dan semoga dilancarkan hajatnya dunia akhirat. Oke, sekarang kita langsung saja ke ceritanya. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti tepian sungai Citarum. Udara masih basah oleh embun dan suara burung belum sepenuhnya mengusir sunyi. Namun, suasana damai itu seketika berubah ketika Pak Rudi, peternak kambing yang tinggal tak jauh dari bantaran sungai, menemukan pagar kandangnya rusak dan 3 ekor kambingnya menghilang. Yang tersisa hanya bekas darah dan jejak besar seperti bekas geseran tubuh raksasa menuju ke arah sungai. "Buaya, ini buaya!" teriak Pak Rudi sambil berlari ke rumah ketua RT. Warga pun segera berkumpul. Mereka menyusuri jejak yang ditinggalkan di tanah basah dan lumpur. Jejak itu besar, tidak biasa. Ukurannya bahkan lebih besar dari jejak kaki manusia dewasa. Semakin mereka ikuti, semakin terasa ada sesuatu yang tak wajar. Hari berikutnya, kehebohan makin menjadi. Bu Murni, penjual sayur keliling, mengaku melihat makhluk hitam besar menyelam cepat di sungai saat dia mencuci ember. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar saat bercerita. "Itu bukan buaya biasa, Pak RT. Saya lihat sisiknya besar seperti genteng rumah. Matanya kuning menyala," ucap Bu Murni, membuat warga lain bergidik. Desas-desus pun menyebar cepat. Dalam waktu 2 hari, total 6 ternak warga hilang. Ayam, kambing, bahkan seekor anjing milik Pak Daman yang biasa menjaga malam, ditemukan hanya tersisa kepala dan tulangnya. Semua jejak mengarah ke satu tempat, sungai. Beberapa warga yang nekat memancing di malam hari mulai melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Salah satunya adalah Dika, remaja yang hobi memancing bersama teman-temannya. Mereka sedang duduk di pinggiran beton sungai, tertawa-tawa sambil menunggu umpan disambar ketika air di tengah sungai beriak keras. "Bro, lo lihat gak itu barusan?" seru Dika. Mereka semua terdiam. Di tengah air, terlihat sosok panjang berwarna hitam kehijauan, dengan ekor menyembul sesaat lalu, menghilang. Yang paling menakutkan adalah suara yang ditinggalkan, seperti dengusan napas dalam yang berat dan dalam, menggetarkan air. Video itu direkam samar oleh Dika dan langsung diunggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, video itu viral. Komentar mengalir deras, ada yang menyebut itu buaya muara, ada yang bilang itu siluman. Tapi satu hal pasti, masyarakat sekitar sungai Citarum kini dicekam ketakutan. Keesokan harinya, beberapa wartawan datang ke lokasi. Mereka meliput, mengambil gambar, dan mewawancarai warga. Pak Rudi menjadi salah satu narasumber utama. "Saya yakin itu buaya raksasa. Waktu saya kecil, kakek saya pernah bilang, dulu di sungai ini ada buaya tua yang tak pernah mati. Mungkin ini dia kembali lagi," kata Pak Rudi. Suaranya pelan tapi penuh keyakinan. Anak-anak dilarang bermain di sungai. Warga mulai berjaga-jaga setiap malam. Sebagian besar tidak berani keluar rumah setelah maghrib. Kampung itu berubah dari ramai menjadi senyap, seolah semua orang tengah menunggu sesuatu yang mengerikan muncul dari air gelap itu. Namun, di antara semua teror itu, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Dari mana datangnya buaya sebesar itu? Apakah itu hanya buaya biasa yang tersesat dari habitat aslinya? Atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih gelap yang sedang bangkit
dari dasar Sungai Citarum. Kabar tentang kemunculan buaya raksasa di Sungai Citarum menyebar ke berbagai penjuru. Wartawan datang silih berganti dan pihak berwenang pun mulai turun tangan. Tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bersama polisi dan relawan lokal dibentuk untuk menyelidiki dan menangkap buaya tersebut. Pagi itu, kawasan tepi sungai dipasangi garis pembatas dan perangkap besar dari besi ditempatkan di beberapa titik strategis. Perangkap itu diisi umpan berupa bangkai kambing dan ayam yang sengaja dibeli warga untuk memancing sang predator. Drone digunakan untuk memantau dari atas. Perburuan besar pun dimulai. Namun, hari demi hari berlalu dan buaya itu tak pernah lagi muncul. Jejaknya lenyap. Tidak ada satupun ternak yang hilang lagi. Bahkan, kamera pengintai yang dipasang di beberapa titik tepi sungai hanya merekam riak air dan gerakan arus yang tenang. Seolah-olah makhluk raksasa itu telah menghilang begitu saja dari muka bumi. Sampai akhirnya, seorang pria tua bernama Mbah Sukmo yang tinggal di ujung kampung dan dikenal sebagai penjaga adat datang ke posko warga. Rambutnya sudah putih seluruhnya dan wajahnya penuh keriput, tapi matanya masih tajam menatap setiap orang yang hadir di sana. "Kalian tak akan bisa menangkapnya," ucap Mbah Sukmo lirih. "Itu bukan buaya biasa. Ia penunggu sungai sejak zaman nenek moyang kita. Namanya Bajul Ijo, warga Hening." Sebagian mencibir, sebagian lagi justru tampak gelisah. Mbah Sukmo melanjutkan, Bajul Ijo hanya muncul saat Sungai Citarum marah. Saat manusia terlalu serakah, buaya itu datang untuk mengingatkan, "Kalian tak akan bisa melihatnya dengan perangkap. Dia bukan dari dunia yang sama dengan kita." Cerita itu menyebar dengan cepat. Banyak warga mulai percaya bahwa buaya itu adalah makhluk gaib. Bahkan beberapa di antara mereka mulai mengadakan ritual kecil di tepi sungai, membakar dupa, menabur bunga, dan meletakkan sesajen. Suara gamelan kecil dan doa-doa terdengar dari gubuk bambu di pinggir air. Tapi tidak semua percaya, takhayul. Tim BKSDA tetap melanjutkan penyisiran. Mereka menggunakan alat pelacak panas dan sonar untuk mendeteksi makhluk besar di bawah air. Namun, hasilnya nihil. Tak ada tanda-tanda kehidupan selain ikan-ikan kecil dan lumpur yang tenang. Malam harinya, seorang petugas yang berjaga melaporkan kejadian aneh. "Saya lihat matanya, 2 cahaya kuning dari dalam air. Lalu terdengar suara seperti erangan, tapi tak ada bentuk tubuhnya. Cuma cahaya dan riak air," ucapnya dengan wajah pucat. Beberapa hari kemudian, drone milik tim pelacak mendadak hilang kontak saat terbang rendah mengikuti arus sungai. Rekaman terakhir drone menunjukkan bayangan besar yang bergerak cepat di bawah permukaan. Tapi setelah itu, sinyal terputus. Drone tak pernah ditemukan kembali. Ketegangan semakin meningkat. Sebagian warga mulai meninggalkan rumah mereka untuk sementara dan mengungsi ke rumah saudara di luar kampung. Malam hari menjadi sangat sunyi. Bahkan jangkrik pun terdengar enggan bersuara. Di tengah semua kegelisahan itu, satu kejadian kembali mengguncang desa. Seorang anak kecil, Aldi, menghilang saat bermain di dekat sungai. Sandalnya ditemukan di lumpur, tak jauh dari tempat terakhir dia terlihat. Ibunya histeris dan pencarian dilakukan hingga tengah malam. Tapi Aldi tidak pernah ditemukan. Desa pun lumpuh dalam ketakutan. Patroli malam diperketat. Doa-doa dibacakan di setiap rumah. Tapi buaya itu tak lagi menampakkan diri, seakan tahu bahwa ia sedang diburu dan kini memilih mengintai dari balik kegelapan air. Buaya itu bukan lagi sekadar binatang. Ia telah menjadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Teror, mitos, kekuatan alam yang tak bisa dijinakan oleh manusia. Dan semua orang kini mulai bertanya-tanya, apakah Bajul Ijo benar-benar nyata atau apakah sungai ini tengah menyimpan rahasia yang tak pernah boleh disentuh? Seminggu berlalu sejak hilangnya Aldi. Tak ada kabar, tak ada jejak. Sungai Citarum kembali tenang, terlalu tenang.
Tidak ada suara air yang bergolak, tidak ada hewan ternak yang hilang, tidak ada penampakan misterius, tapi ketenangan itu justru menambah kengerian. Warga mulai bertanya-tanya, kemana buaya raksasa itu pergi? Mengapa ia tiba-tiba menghilang setelah membuat kekacauan? Apakah ia sudah puas, ataukah sedang bersiap kembali dengan lebih dahsyat? Di sebuah malam yang gelap, di bawah cahaya bulan purnama yang menyinari permukaan sungai, seorang pemuda bernama Ilham sedang duduk sendirian di atas jembatan kayu tua. Ia membawa sebatang rokok dan segelas kopi, mencoba menenangkan pikirannya yang masih dihantui bayangan sosok besar di sungai. Udara malam dingin menggigit kulit, tapi Ilham tetap diam di sana, seolah menunggu sesuatu. Dan sesuatu itu datang. Air sungai yang tenang tiba-tiba beriak pelan. Ilham menajamkan mata. Dari kejauhan, terlihat dua kilatan kuning seperti mata, menyala redup, perlahan-lahan mendekat. Sosok besar itu muncul setengah badan di permukaan air. Bentuknya seperti buaya, tapi terlalu besar, terlalu panjang, dengan sisik menghitam dan bekas luka besar di punggung. Ilham terpaku, jantungnya berdetak liar. Tapi makhluk itu hanya menatapnya, diam, seolah mengamati. Lalu, perlahan, buaya itu menyelam ke dalam kegelapan sungai dan tidak muncul lagi. Ilham berlari ke rumah, napasnya tersengal. Keesokan harinya, ia menceritakan apa yang dilihatnya. Tapi sebagian besar orang tak lagi ingin membahas soal buaya itu. Mereka lelah. Mereka ingin melupakan. Anehnya, sejak malam itu, tidak ada kejadian aneh lagi. Tidak ada hewan hilang. Tidak ada suara misterius. Sungai Citarum kembali seperti semula. Tapi semua orang tahu, sesuatu pernah tinggal di sana. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Beberapa warga percaya buaya itu bukanlah binatang biasa. Ada yang mengatakan ia siluman. Ada yang percaya ia penunggu tua yang kembali untuk memberi peringatan. Mbah Sukmo kembali bicara di hadapan warga. Bajul Ijo tidak hilang. Ia kembali ke alamnya. Ia hanya muncul ketika manusia melupakan batas mereka. Sungai ini punya jiwa, dan setiap jiwa, jika dilukai, akan membalas. Sejak saat itu, warga mulai menghormati sungai dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi membuang sampah sembarangan. Mereka membuat tempat kecil di tepi sungai untuk meletakkan sesajen setiap malam Jumat. Bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa alam punya kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Dan buaya itu masih hidup dalam bayangan mereka. Di setiap riak air yang tenang, di setiap malam sunyi, dalam setiap bisikan angin yang melintas di permukaan sungai, namanya masih disebut Bajul Ijo. Ia mungkin tak akan pernah terlihat lagi, tapi semua orang tahu ia belum pergi. Cerita ini berakhir, tapi misteri Sungai Citarum akan terus hidup.